Wow, ini sangat-sangat tidak masuk akal. Erling Haaland dan Theo Drogba dikonfirmasi siap bela timnas Indonesia. This kind of special ability which is difficult to explain, a little bit like Kevin had, he can just... Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Erling Haaland sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan kans bisa diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Lantas, siapa saja ke-6 pemain yang dimaksud? Timnas Indonesia masih memiliki asa besar untuk meyakinkan pemain bek milik klub kasta kedua Spanyol, UD Almeria, Dejiro Chirino. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao itu belum catatkan caps di tim nasional. Bahkan, meski pernah dipanggil training camp timnas Curaçao, Dejiro Chirino belum catatkan 1 menit pun bersama mereka. Itu berarti timnas Indonesia memiliki asa besar untuk amankan Dejiro Chirino untuk opsi jangka panjang pengganti Sandy Walsh di sisi kanan. Lantas, dari mana darah Indonesia Dejiro Chirino berasal? Seperti diketahui, Dejiro Chirino lahir di Belanda. Meski lahir di Belanda, Dejiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakek dan nenek Dejiro Chirino juga berasal dari Maluku. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya lahir di Ihamau. Selain memiliki darah Indonesia, Dejiro Chirino juga berdarah Curaçao yang berasal dari ayahnya. Pemain yang memiliki market value meningkat dari sebelumnya 5,21 sampai kini 13,91 miliar itu juga diketahui memiliki saudara yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Terakhir kali ia mengunjungi Indonesia pada tahun 2018 silam, di mana keenamnya sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan kans bisa diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Lantas, siapa saja ke-6 pemain yang dimaksud? Timnas Indonesia masih memiliki asa besar untuk meyakinkan pemain bek milik klub kasta kedua Spanyol, UD Almeria, Dejiro Chirino. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao itu belum catatkan caps di tim nasional. Bahkan, meski pernah dipanggil training camp timnas Curaçao, Dejiro Chirino belum catatkan 1 menit pun bersama mereka. Itu berarti, timnas Indonesia memiliki asa besar untuk amankan Dejiro Chirino untuk opsi jangka panjang pengganti Sandy Walsh di sisi kanan. Seperti diketahui, Dejiro Chirino lahir di Belanda. Meski lahir di Belanda, Dejiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakek dan nenek Dejiro Chirino juga berasal dari Maluku. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya lahir di Ihamau. Selain memiliki darah Indonesia, Dejiro Chirino juga berdarah Curaçao yang berasal dari ayahnya. Pemain yang memiliki market value meningkat dari sebelumnya 5,21 sampai kini 13,91 miliar itu juga diketahui memiliki saudara yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Terakhir kali ia mengunjungi Indonesia pada tahun 2018 silam, di mana keenamnya sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan kans bisa diproyeksikan untuk masuk ke dalam skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Lantas, siapa saja ke-6 pemain yang dimaksud? Timnas Indonesia masih memiliki asa besar untuk meyakinkan pemain bek milik klub kasta kedua Spanyol, UD Almeria, Dejiro Chirino. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Curaçao itu belum catatkan caps di tim nasional. Bahkan, meski pernah dipanggil training camp timnas Curaçao, Dejiro Chirino belum catatkan 1 menit pun bersama mereka. Itu berarti, timnas Indonesia memiliki asa besar untuk amankan Dejiro Chirino untuk opsi jangka panjang pengganti Sandy Walsh di sisi kanan. Seperti diketahui, Dejiro Chirino lahir di Belanda. Meski lahir di Belanda, Dejiro Chirino memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakek dan nenek Dejiro Chirino juga berasal dari Maluku. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya lahir di Ihamau. Selain memiliki darah Indonesia, Dejiro Chirino juga berdarah Curaçao yang berasal dari ayahnya. Pemain yang memiliki market value meningkat dari sebelumnya 5,21 sampai kini 13,91 miliar itu juga diketahui memiliki saudara yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Terakhir kali ia mengunjungi Indonesia pada tahun 2018 silam,
Bintang timnas Indonesia Kevin Dix sudah goda bintang Bundesliga IPL milik Wolfsburg, Jensen Sell, terkait pengalamannya bersama skuad Garuda. Kevin Dix mengaku sudah berbicara dengan Jensen Sell dan mengembalikan semua keputusan kepada bek yang dipinjamkan dari Sunderland tersebut. Manchester City berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions setelah menundukkan Galatasaray dengan skor meyakinkan 2-0. Pertandingan yang berlangsung di Etihad Stadium pada Kamis 29 Januari 2026 dini hari ini menjadi sorotan utama berkat kembalinya ketajaman striker andalan mereka, Erling Haaland, yang akhirnya mengakhiri puasa golnya. Kemenangan krusial ini memastikan skuad asuhan Pep Guardiola melaju langsung ke fase gugur tanpa harus melalui babak playoff. Hasil ini juga sangat berarti bagi Haaland yang sebelumnya kesulitan mencetak gol dalam 10 penampilan terakhirnya. Penantian panjang Erling Haaland untuk mencetak gol dari permainan terbuka akhirnya terbayar lunas. Bomber asal Norwegia itu sukses memecah kebuntuan City berkat umpan terukur dari Jeremy Doku. Dengan tenang, Haaland melakukan chip melewati kiper Galatasaray, Ugur Can Kakir, membuka keunggulan bagi timnya. Tidak butuh waktu lama bagi Manchester City untuk menggandakan kedudukan. Pemain anyar, Ryan Cherki mencatatkan namanya di papan skor sebelum jeda babak pertama. Gol kedua ini tercipta setelah Cherki menerima umpan tarik manis dari Doku, menunjukkan chemistry yang solid di lini depan The Citizens. Jeremy Doku layak dinobatkan sebagai bintang lapangan dalam laga ini. Kontribusinya sangat vital, menjadi otak di balik kedua gol kemenangan City. Pemain Belgia ini berulang kali melakukan dribbling yang merepotkan pertahanan Galatasaray, memuat bek lawan Abdul Karim Bardakci kewalahan mengejar kecepatannya. Sayangnya, penampilan impresif Doku harus berakhir lebih cepat. Ia terlihat pincang saat meninggalkan lapangan setelah mengalami benturan berulang. Cedera ini tentu menjadi pukulan telak bagi Guardiola, mengingat Doku baru saja pulih dari serangkaian tackle keras di laga sebelumnya. Menurut catatan redaksi Aceh Ground, kondisi Doku akan terus dipantau mengingat jadwal padat yang menanti City. Kelolosan Manchester City ke babak 16 besar juga tidak lepas dari hasil pertandingan lain di grup yang sama. Kekalahan Real Madrid dari Benfica menjadi berkah tersendiri bagi sang juara bertahan Liga Champions edisi 2023. City sempat harap-harap cemas menunggu hasil laga di Lisbon, namun Dewi Fortuna akhirnya berpihak pada mereka. Dengan hasil ini, City tidak perlu melakoni 2 laga ekstra di bulan depan, memungkinkan mereka untuk fokus penuh menjaga stamina di 4 kompetisi sekaligus. Para supporter tuan rumah pun bersorak lega, mengetahui posisi timnya aman, mengakhiri drama perebutan posisi di fase grup dengan bahagia. Galatasaray datang ke Manchester dengan dukungan supporter yang sangat militan. Ribuan penggemar Turki sempat membuat bising pusat kota Manchester sepanjang hari. Namun, suara lantang mereka langsung senyap sebelum peluit akhir dibunyikan karena tim tamu gagal memberikan perlawanan berarti. Victor Osimhen sempat menjadi ancaman nyata bagi pertahanan City. Sundatan dan tembakan kerasnya memaksa Gianluigi Donnarumma melakukan penyelamatan krusial. Meski kalah, Galatasaray masih mendapat sedikit hiburan malam itu karena mereka tetap bertahan di kompetisi Eropa, mengamankan posisi di 24 besar. Intensitas pertandingan sempat menurun drastis pada babak kedua, dipicu oleh insiden benturan kepala yang cukup mengerikan. Tijani Reinders dan Davinson Sanchez harus mendapat perawatan medis serius, meskipun keduanya kemudian melanjutkan laga dengan kepala diperban. City memilih bermain aman untuk mempertahankan keunggulan 2 gol. Strategi ini berhasil meredam upaya comeback dari kubu tim tamu. Hingga laga usai, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan tuan rumah dan Manchester City pun resmi melangkah ke fase gugur Liga Champions. Penyerang Malut United Ciro Alves selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Ciro Alves baru saja mengajukan permohonan naturalisasi ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. Keputusan Ciro Alves menjadi WNI bukan tanpa alasan. Pemain berusia 36 tahun tersebut mengaku sudah nyaman tinggal di Indonesia sejak pertama kali datang pada 2019 silam. Perjalanan awal karir Ciro Alves di Indonesia dimulai ketika bergabung dengan Persikabo 2019 silam, musim 2018 silam, 2019 silam. Bersama klub asal Bogor itu, Ciro mampu menunjukkan performa impresif. Pada musim pertamanya, Ciro mencatatkan 14 gol dari 32 penampilan. Namun sayangnya musim berikutnya Liga Indonesia terhenti akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Meski kompetisi sempat terhenti, kemampuan Ciro tidak hilang. Pada BRI Liga Indonesia 2021 silam, 2022 silam, aksi Ciro Alves bersama Persikabo 2019 silam justru semakin menggila. Dia sukses mengoleksi 20 gol dari 32 pertandingan.
Penampilan apik mantan timnas Brazil U20 tersebut membuat Persib jatuh hati. Persib yang saat itu ditangani Robert Alberts akhirnya sepakat membuyung Ciro ke Bandung musim 2022 silam, 2023 silam. Berlabuhnya Ciro Alves ke Persib menyedot perhatian bobotoh. Supporter fanatik Persib itu menaruh harapan besar bergabungnya Ciro Alves mampu mengangkat prestasi skuad Maung Bandung. Musim pertama bersama Persib, Ciro tidak segarang ketika di Persikabo. Winger Blasreran do Salgueiro Brazil tersebut menyumbangkan 10 gol dari 31 pertandingan. Namun setelah itu Ciro membuktikan kualitas sebenarnya. Dia menjadi bagian penting dalam membawa Persib meraih gelar juara secara beruntun musim 2022 silam, 2023 silam, dan 2023 silam, 2024 silam. Kabar mengejutkan datang setelah Persib memastikan gelar juara BRI Liga Indonesia 2024 silam, 2025 silam. Ciro mengamumkan perpisahan dengan Persib setelah kontraknya tidak diperpanjang. Meski berat untuk berpisah, Ciro tetap menunjukkan sikap profesional. Ex-pemain Fluminense itu mengucapkan salam perpisahan kepada rekan setim, pelatih dan bobotoh yang selalu memberikan dukungan penuh. Setelah meninggalkan Persib, Ciro memutuskan berlabuh ke Malut United. Dia bergabung bersama 4 pemain Persib lainnya, seperti David da Silva, Tyron Philippe, David da Silva, dan Dimas Drajat. Dengan pengajuan menjadi WNI, Ciro Alves membuka lembaran baru dalam karirnya di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, Ciro bisa memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Pelatih timnas Indonesia John Hartman membuka peluang merekrut pemain naturalisasi baru. Setelah deretan pemain naturalisasi mewarnai susunan skuad Garuda sejak 2022, Hartman melontarkan kans mendatangkan pemain-pemain baru dari Eropa. Hartman menyuarakan soal pemain lain di luar dari pilar-pilar yang sudah punya caps. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, pemain-pemain timnas Indonesia, mendengarkan mereka secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung, kata Hartman. Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Hartman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level timnas Indonesia. Jadi, saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia, jelas Hartman. Pelatih yang kurikulum vitae-nya penuh dengan keikutsertaan di Piala Dunia, baik wanita dan pria, optimis dengan daya saing timnas Indonesia di ajang kontinental. Untuk AFC, Piala Asia 2027, kami bisa kompetitif dengan talenta yang kami punya. Kami punya kesempatan untuk menggedor level kami harus siap, karena tim ini sangat bertalenta, kata Hartman. Sinyal naturalisasi perdana era John Hartman untuk timnas Indonesia, 2 indikasi nyata sudah muncul, ini sosoknya. Pasalnya, 1 pemain keturunan sudah kepergok beri 2 indikasi nyata untuk bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Kali ini, hilal naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia berasal dari pemain asal klub Liga Utama Gibraltar, Brunos Magpies, Danielson Soares Silva. Secara mengejutkan, Danielson Soares Silva rela mendelay panggilan negara kontestan Piala Dunia 2026 demi menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Setidaknya, ada 2 indikasi Danielson Soares Silva dinaturalisasi timnas Indonesia. Indikasi pertama berkaitan dengan keinginan Danielson Soares Silva yang secara terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Keinginan itu diungkap Danielson Soares Silva saat berbincang hangat di kanal YouTube milik Yusa Nugraha. Ya, saya punya darah Indonesia dari nenek saya yang lahir di Bandung, orang tua dari ibu saya. Jelas Danielson Soares Silva dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Saya memiliki darah Cape Verde dari ayah saya. Nenek saya ketika berumur 14 tahun, dia pindah bersama ibu ke Belanda. Lebih lanjut, Danielson Soares Silva juga mengungkapkan terkait kesempatannya beberapa waktu lalu mendapatkan tawaran untuk membela negara yang lolos ke Piala Dunia 2026, Tanjung Verde. Jadi, ya, kita akan lihat bagaimana ini akan berjalan ke depannya. Tambahnya,
Meski begitu, pemain yang akrab disapa Danielson itu masih menantikan panggilan dari timnas Indonesia. Keinginan itulah yang membuat Danielson akhirnya belum menjawab secara rinci mengenai tawaran yang diberikan oleh Tanjung Verde. Danielson juga percaya dirinya bakal memberikan kontribusi nyata untuk timnas Indonesia. Keinginannya membela dan menunggu kontak dari timnas Indonesia pernah disampaikan Danielson kepada agennya. Saya sudah bilang ke agen saya bahwa saya juga ingin kontak dengan timnas Indonesia. Saya sangat terbuka membela timnas Indonesia. Dengan kualitas yang saya miliki, saya yakin bisa memberikan kontribusi positif bagi skuad Garuda, ujarnya dengan rasa percaya diri. Pemain yang bisa dimainkan di posisi gelandang bertahan dan bek kanan itu berharap dirinya bakal mendapatkan kontak dari PSSI untuk bisa sesegera mungkin membela timnas Indonesia. Bahkan, ia tak sungkan untuk menawarkan video penampilannya yang bisa dilihat oleh PSSI sebagai bahan pertimbangan. Saya berharap PSSI mengontak saya di masa yang akan datang. Semua pertandingan saya disiarkan secara langsung, jadi PSSI bisa menyaksikan pertandingan saya di sana. Uniknya, meski memiliki kans membela Tanjung Verde, Danielson justru kepergok sudah follow Instagram resmi Timnas Indonesia. Terdapat 4 pemain Timnas Indonesia yang absen di FIFA Series 2026 lantaran berbagai masalah seperti hukuman dan cedera. Pelatih John Hartman harus melakoni debut sebagai arsitek Timnas Indonesia dengan skuad yang tidak lengkap. FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026 bakal menjadi ajang pertama Hartman menangani skuad merah putih, namun pelatih asal Inggris itu tidak bisa memainkan beberapa pemain. Ada 2 pemain yang harus menepi karena harus menjalani hukuman, dan 2 lainnya masih menjalani masa pemulihan cedera. Tom Haye dan Shane Patinama adalah 2 pemain yang tidak bisa tampil lantaran sanksi FIFA. Keduanya dinilai menampilkan aksi tidak sportif kepada ofisial pertandingan setelah Timnas Indonesia kalah dari Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tom dan Shane harus menjalani hukuman larangan tampil sebanyak 4 pertandingan, serta mendapat denda 5.000 franc Swiss atau setara 109 juta rupiah. Sementara itu, 2 pemain lain yang tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 karena masih menjalani masa pemulihan cedera adalah Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand. Asnawi mengalami cedera anterior cruciate ligamen dan telah menjalani operasi. Kini pemain Port itu harus beristirahat hingga setidaknya pertengahan tahun ini. Sedangkan Marcelino terkena cedera hamstring. Setelah menjalani operasi, pemain Oxford United itu harus beristirahat setidaknya hingga Mei 2026. Selain 4 pemain tersebut, masih banyak pemain lain yang berpotensi dipanggil Hartman ke Timnas Indonesia untuk menghadapi laga FIFA Series 2026. Ini sangat-sangat mengejutkan. Tonton sampai habis ya. Mari kita bahas ke inti videonya. Berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian publik sepak bola tanah air dan luar negeri, menyusul rencana memperkenalkan 4 calon pemain naturalisasi baru di era pelatih anyar John Hartman. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat skuad Garuda untuk target jangka panjang dalam kompetisi internasional. Pelatih asal Inggris yang baru saja diperkenalkan sebagai nahkoda Timnas Indonesia oleh PSSI pada pertengahan Januari lalu ini terus menjejaki peluang memperluas basis pemain melalui proses naturalisasi dan pendekatan pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Menurut laporan media Vietnam Soha, Hartman tengah menyiapkan 4 nama pemain berdarah Indonesia yang tengah dipantau secara serius oleh tim pelatih dan manajemen sepak bola nasional. Para pemain ini aktif di kompetisi papan atas Eropa, membawa pengalaman kompetitif yang dibutuhkan untuk memperkuat lini timnas. Catatan pentingnya, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI terkait identitas lengkap 4 pemain tersebut serta jadwal pasti pengumumannya ke publik.
Namun, sejumlah nama pemain keturunan yang pernah dibidik dalam proses naturalisasi sebelumnya dan berpotensi kembali muncul di radar timnas, antara lain figur-figur seperti Luke Vickery, Dean Zandbergen, Laurin Ulrich, dan Jensen Silk yang belakangan masuk dalam daftar pembicaraan di media olahraga regional. Hingga kini, PSSI dan John Hertman belum merilis tanggal pasti pengenalan para pemain naturalisasi tersebut. Rencana pengumuman kemungkinan akan dilakukan menjelang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang, yang merupakan turnamen uji coba penting sebelum rangkaian pertandingan besar seperti Piala AFF 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. 4 pemain akan absen membela timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Keempatnya adalah Tom Haye, Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series pada 23 sampai 31 Maret 2026 dengan peserta Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts dan Nevis, serta Timnas Kepulauan Solomon. Haye dan Shane tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena bakal menjalani skorsing selama 4 pertandingan plus denda 5.000 franc Swiss atau setara 108 juta rupiah yang dijatuhkan FIFA pada 5 November 2025. Keduanya dianggap menunjukkan perilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan ketika timnas Indonesia kalah 0-1 dari timnas Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 12 Oktober 2025. Haye dan Patinama bersama manajer timnas Indonesia, Sumarji, mendapatkan kartu merah dari wasit Manning asal Cina akibat insiden setelah pertandingan. Buntut sanksi dari FIFA itu, gelandang Persib Bandung dan bek Persija Jakarta tersebut bakal melewatkan 2 partai timnas Indonesia di FIFA Series pada Maret 2026 dan FIFA Matchday pada Juni 2026. Selain Haye dan Patinama, 2 pemain berlabel timnas Indonesia juga tidak tersedia untuk FIFA Series Maret 2026. Keduanya adalah bek Port FC di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam, dan gelandang AS Trencin di Liga Slovakia, Marcelino Ferdinand. Keduanya baru saja menjalani operasi setelah menderita cedera. Asnawi harus beristirahat hingga akhir musim ini, sedangkan Marcelino sampai musim semi 2026. Asnawi telah absen setahun lebih dari timnas Indonesia. Namun, kedatangan John Hertman sebagai pelatih bisa saja membuka kesempatannya untuk comeback ke tim berjuluk Garuda itu. Adapun Marcelino tidak menjadi bagian dari timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025 karena cedera hamstring yang berkepanjangan. Sederet pemain sepak bola dunia yang ternyata keturunan Indonesia patut untuk diketahui. Siapa sangka, beberapa pesepak bola yang reputasinya diperhitungkan di Eropa ternyata berdarah Indonesia. Beberapa dari mereka yang masih muda sempat mencuri perhatian PSSI dan pernah akan direkrut untuk membela timnas. Sayangnya, para pemain keturunan Indonesia tersebut tidak pernah bermain untuk tim Garuda. Lalu, siapa saja pesepak bola dunia yang ternyata keturunan Indonesia tersebut? Berikut adalah 7 di antaranya. Nama Emil Audero Mulyadi pernah menjadi sorotan jagat sepak bola tanah air beberapa waktu lalu. Ia adalah pemain yang lahir di Indonesia, tepatnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 18 Januari 1997. Ayah Emil adalah Edi Mulyadi, sedangkan ibunya bernama Antonella Audero yang berasal dari Italia. Emil pernah dipanggil timnas Indonesia pada 2016, tetapi dengan tegas menolaknya. Emil Audero Mulyadi telah berkiprah apik dan berpengalaman membela sejumlah klub Eropa. Pemain yang kini membela Sampdoria itu sebelumnya telah beberapa tahun mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Juventus. Dia juga pernah membela timnas Italia di sejumlah kelompok usia. Jayden Oosterwolde merupakan pesepak bola muda yang memiliki darah Indonesia.